Kita itu adalah invest 100%. Anda bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. Pertanyaan berikutnya adalah why now? Why KPK? Apakah akan ada tes-tes serupa lagi untuk lembaga lain berikutnya? Nah, kebetulan memang ini ada perubahan Undang-Undang KPK. Ya. Di dalam undang-undangnya sendiri dialihkan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Selama 20 tahun ini kan tidak ada tes seperti itu. Dulu Selama 20 tahun? 20 tahun. Jadi dari reformasi sampai sekarang itu tidak dilakukan lagi tes seperti itu. Padahal dulu dilakukan. Kenapa Pak Monizin? Nah, ya nggak tahu, mungkin ini euforia reformasi ya. Oke. Pak Bimo, mohon izin. Menarik sekali pembicaranya, tapi saya ingin mengambil banyak pertanyaan berkaitan dengan hal ini. Banyak yang bertanya, Pak, tentang penggunaan tes indeks moderasi bernegara ini yang biasa dipakai rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ternyata ini digunakan untuk TWK pegawai KPK. Banyak di luar sana yang bertanya, alasannya kenapa? Apa yang ingin Anda jelaskan kepada mereka yang bertanya demikian? Pertanyaan itu kemudian bisa saya juga tanyakan, apakah ada perbedaan mengenai wawasan kebangsaan antara anggota TNI Polri dengan aparatur sipil negara? Oke. Harusnya sama. Sebagai aparatur negara, mereka harus memiliki standar wawasan kebangsaan yang sama. Jadi sebetulnya tidak relevan itu untuk TNI Polri atau untuk ASN, sama saja, karena mereka harus berada dalam satu standar yang sama, gitu kan. Dan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama juga. Dalam artian mereka harus setia kepada Pancasila, harus setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh peraturan perundangan di bawahnya. Kan tidak mungkin saya hanya setia pada Undang-Undang Dasar tapi tidak setia pada undang-undang ini. Nah, ASN itu adalah pelaksana undang-undang. Jadi tidak mungkin ASN itu menolak, saya tidak mau melaksanakan undang-undang ini, saya hanya mau melaksanakan undang-undang ini. It's given. Untuk ASN itu, ini ada undang-undang, kerjakan. Gitu. Oke. Pak, mohon izin, saya selak sedikit karena mumpung pas sekali momennya. Pertanyaan berikutnya adalah why now? Why KPK? Apakah akan ada tes-tes serupa lagi untuk lembaga lain berikutnya? Nah, kebetulan memang ini ada perubahan Undang-Undang KPK. Ya. Di dalam undang-undangnya sendiri dialihkan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Itu diskusi yang berbeda. Ya, diskusi yang berbeda dan itu sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana kemudian melaksanakan tes wawasan kebangsaan itu. Apakah ini hanya untuk KPK? Rasa-rasanya kami kemudian berwacana nih. Ini sepertinya juga perlu dilakukan oleh lembaga strategis yang lain. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa personel aparatur sipil negara di banyak lembaga strategis itu betul-betul sesuai dengan standar ASN. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, pemerintahan yang sah. Ya, itu harus dites lagi gitu ya. 20 tahun lah. Selama 20 tahun ini kan tidak ada tes seperti itu. Dulu selama 20 tahun. 20 tahun. Jadi dari reformasi sampai sekarang itu tidak dilakukan lagi tes seperti itu. Padahal dulu dilakukan. Kenapa Pak Monizin? Nah, ya nggak tahu, mungkin ini euforia reformasi ya. Saya dulu dilakukan litsus. Tapi pertanyaan litsus itu tidak pada radikalisme, tapi pada komunisme. Karena yang memang dilarang adalah komunisme, leninisme, dan marxisme. Di zaman itu? Di zaman itu. Dan sekarang masih ada. Ya. Tapi radikalisme, negara Islam khilafah itu belum ada aturannya. Nah, ini mungkin sudah saatnya gitu ya kita mencoba membangun wacana ini perlu tidak dilakukan seperti itu. Baik, Pak Bimo mohon izin. Dari teks indeks moderasi bernegara yang dipakai untuk TWK KPK ini, ASN seperti apa sebenarnya realnya yang dicari oleh PKI? Ya, kalau indeks moderasi bernegaranya memang dibuat secara khusus ya. Jadi kita ingin melihat integritas. Integritas di sini bukan integritas kan definisinya macam-macam ya. Integritas di sini lebih kepada
apakah perilaku seorang ASN itu selaras dengan norma-norma etika berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seorang ASN ini cukup netral untuk melayani begitu banyak keberagaman di Indonesia? Suku, agama, ras, golongan. Mereka cukup netral nggak sih? Atau mereka anti keberagaman? Mereka intoleran, gitu ya? Nah, itu dilihat di situ. Nah, yang ketiga, apakah mereka juga memiliki karakter anti radikalisme? Nah, tiga inilah yang dites dengan indeks moderasi bernegara 68. Jadi ini memang dibuat khusus untuk itu. Oke. Berarti dari yang dihasilkan 75 orang itu yang sebagian bisa dilakukan pembinaan, memang arahnya ke bagian situ, mungkin bisa ditegaskan. Jadi memang yang tidak memenuhi syarat. Jadi tes ini kan harus ada cut off point-nya ya. Ada passing grade-nya. Passing grade-nya gitu ya. Mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Dan yang memenuhi syarat juga bertingkat-tingkat. Yang tidak memenuhi syarat juga bertingkat-tingkat. Nah, kita ambil cut off point-nya pada satu angka di mana yang 75 orang ini tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Jadi 75 orang ini tidak memenuhi syarat untuk passing grade yang ditetapkan melalui IMB 68 plus profilingnya plus wawancaranya. Jadi ketiga metodologi itu jadi satu. Baik, saya juga penasaran Pak, proses demi proses pelaksanaan tes IMB 68 ini yang untuk TWK KPK, itu mungkin Bapak bisa share highlight-nya, melakukan apa saja sebenarnya mereka? Jadi mereka pertama melakukan tes IMB 68 tertulis. Ini lembar jawaban komputer, LJK gitu ya. Mereka melakukan itu. Pertanyaan-pertanyaannya adalah Likert, gradasi. Netral, setuju, sangat setuju, atau tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini pilihan ya. Nah, kita kan ingin melihat yang moderasi, namanya juga indeks moderasi negara. Nah, tapi kan jawabannya tidak selalu begitu, tergantung keyakinannya kan. Ada yang sangat setuju, ada yang sangat tidak setuju, bermacam-macam. Nah, dari sini kemudian kelihatan kecenderungan nilai yang mereka jawab itu. Nah, kemudian ada tes lain adalah profiling. Profiling dilakukan oleh BNPB. Nah, profilingnya juga untuk mencari yang berhubungan dengan IMB 68 ini juga, gitu ya. Misalnya, apakah dia sering posting tentang radikalisme atau kalimat-kalimat radikal menyerang pemerintah, atau dia mengikuti grup-grup radikalis, gitu ya, atau dia secara aktif kemudian memforward postingan-postingan dari grup radikalis ini ke grup yang lain. Itu kan kelihatan, ada toolsnya, ada teknologinya. Nah, ini udah canggih lah teknologinya. Jadi itu kita gunakan. Nah, dua hal ini kemudian kita subsetkan. Dan setiap orang berbeda. Wawancaranya adalah dengan menggunakan bahan ini. Jadi setiap orang diwawancara dengan pertanyaan yang berbeda, tergantung dari hasilnya. Tergantung dari hasil tes ini, gitu ya. Nah, tentu saja asesor pertama ya, mereka independen. Kedua, mereka profesional. Dan kami mengusahakan kalau wanita, dia wawancara dengan wanita juga, karena asesor wanitanya ada 10. Kalau tidak, wanitanya habis ya, tapi masih banyak sisanya, gitu. Kemudian kita minta coba 2 pria. Gitu. Hanya dalam kasus-kasus yang sangat khusus atau saking nggak ada orangnya lagi satu-satu gitu ya, tapi itu jarang sekali. Tapi itu kita usahakan tidak seperti itu. Ya, ini yang ditanyakan. Pertanyaannya projektif, interrogatif. Kan pertanyaannya tidak, apakah Anda radikal? Ya, pasti jawabannya tidak gitu ya, tapi kemudian digiring. Pertanyaannya diputar dulu gitu ya. Sampai, nah ini bukan masalah pertanyaannya, tapi masalah responsnya. Bukan tentang pertanyaan, tapi responsnya. Apakah dia toleran atau tidak gitu ya. Saya ambil satu contoh saja ya, mengenai kunut katakanlah. Saudara kalau ke masjid, kalau subuh sholat di mana? Ke masjid Pak. Sebetulnya kita juga tahu dari profiling ini gitu ya, tapi kan ditanya,
masjid, oke. Masjid di mana? Masjid di belakang rumah, oke. Itu masjid NU mau dia, enggak apa itu masjid kampung biasa saja, oke. Pakai doa kunut? Enggak sih. Kalau misalnya imamnya pakai doa kunut, Anda gimana? Ya nggak apa-apa juga. Ya udah selesai. Dia kan masih toleran kan. Tapi kalau dia jawab, saya nggak nyaman Pak. Nah kan ini mencurigakan untuk asesor, ya kan? Dikejar lagi. Kalau seperti itu, Anda lebih baik sholat di rumah atau sholat di masjid. Kalau dia jawab saya sholat di masjid juga, ya nggak apa juga. Tapi kalau saya mendingan sholat di rumah kalau seperti itu. Jadi kalau dia imamnya itu lagi, Anda nggak akan masjid, nggak apa, kan turun lagi nilainya. Jadi menurut Anda yang membawakan doa kunut itu gimana sih? Ya nggak apa-apa juga Pak, terserah dia, nggak apa juga. Tapi kalau wah dia bid'ah Pak, nah, ini kan skornya turun terus nih. Responsnya dia. Oke.